Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, karena kami dapat lagi bersama-sama untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan secara online. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang menuntun kami sehingga selesainya pendengaran kami firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus, pekerjaan Tuhan ada di tengah-tengah kami sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya Tuhan, jauhkan kami daripada segala pekerjaan kuasa iblis, kuasa kejahatan yang coba untuk menggagalkan ataupun menghalang kami daripada fokus untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, ini doa kami, Engkaulah pertolongan kami, kekuatan dan pimpinan kami sampai selesai pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, kumaha ngawi daten. Akura-akura takauna da gisam da dinandah diteh to alalaid pade kornah diteh am katalib nage ngapeng kura pa nga sanang lapis saro-saro takaw kasari at SOP kada na kalingay memakai da sanitizer dahil nang ganapa to ilanda salah satu cara takaw untuk na mengelakkan da bahaya dila pengkura pa tapinay menginaro masah PKP tetap PKP pempase kay pa to irina perlindungan am kuasa da Tuhan dit luar biasa mayawaya datan. Ana entang ito kau at baras da Tuhan tadabayna isuang da Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Man kebaca isuang na terjemahan bahasa Indonesia TB Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tempinay anodah bagi nongha tokoh isuang dat penusian dat Alkitab da dusun isuang dat Bible da dusun. Ada ako katangkabo da pasal da nunun po. Suay ko sumbayang nagi da pagid di ang poparasani ipokyanuan da kayo da tit kinarahingan. Nunun po ipokyanuan da kayo ang poparasan kasay nari da tit kinarahingan da may kuwad mangunsikaw. Ang iri inda ikasimbayanan da ginawa di mantad it kinarahingan it asuhutan da tulun. O papasimbayan da ginawa ang pamusarahan da kayo inapaysa datit Kristus Yesus. Ang paparasan ko na po da pangalimpupos ko ay tapinay. Ang patupuan na da kayo ang pamusarahan da kayo datit kahit sanay dihara abuna. Ang itapatok da rayahan iri na it ang matapot ang iswahan
ik atulit, ik alidam, ik popoy sanam, ik asanam. Wonsaya na da kayo, inangapin singilan da kayo, inano da kayo da mantadid da. Imantadid boras di pinaboras ko, ibinasay ko, kinarahinganam, itadan da kasimbayanan da ginawa, mamaya da kayo. Budenda tapinay akarang-arang hay takaw isuang da penusuyan da baras da dusun. Ini adalah surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaah di Filipi. Jemaah di Filipi adalah kumpulan pertama yang dimulakan oleh Paulus di Eropa. Filipi terletak di negeri Makedonia, sebuah wilayah Empayar Romawi. Paulus menulis surat ini ketika ia dalam penjara karena ia bimbang ada pekerja-pekerja Kristen yang menentang dia dan sebahagiannya mengajarkan ajaran sesat di Filipi. Walau bagaimanapun, surat Paulus ini menyatakan perasaan sukacita dan keyakinan bagi jemaah-jemaah di Filipi karena mereka masih percaya kepada pemberitaan Paulus tentang Tuhan Yesus. Paulus juga memperingatkan mereka supaya tetap berani, sabar, dan tabah ketika melalui berbagai-bagai penderitaan dan kesusahan di dalam kehidupan mereka. Paulus menekankan bahwa sukacita, keteguhan hati, dan kesabaran dalam Yesus harus menyertai setiap hidup mereka sebagai orang Kristen. Dia juga berharap supaya mereka untuk tetap bersatu di dalam Yesus dan bersukacita bahwa damai sejahtera dari Allah memelihara kehidupan mereka senantiasa. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema yang mudah sahaja untuk kita ingat, seperti yang Anda lihat di paparan screen pada masa ini. Itulah tema yang akan saya bawakan. Cara-cara mengatasi kekhawatiran. Saudara, bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudah tentunya kita semua memiliki rasa khawatir atau bimbang ketika melihat dan merasakan banyak bebanan ataupun masalah di dalam kehidupan ini. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang, penyakit COVID-19 sedang melanda negara kita. Ada banyak orang yang bingung, ada yang terlalu tertekan, ada juga orang yang mencari penghiburan dengan cara tersendiri, ada juga orang yang mencari penghiburan daripada orang lain. Bahkan masalah yang paling ngeri ataupun paling parah yang sering kita dengar adalah masalah peningkatan kes bunuh diri di dalam negara kita. Saudara, harapan kita di sini, di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, tidak ada seorang pun di antara kita sebagai orang Kristen yang akan berangan-angan untuk bunuh diri. Ya, itulah harapan kita. Saudara, persoalannya begini, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen dapat berhadapan dengan kekhawatiran dan berbagai-bagai masalah dalam kehidupan ini dengan bijaksana?
Pegumu cara detulun det tumalip de katangkabaan isuang det kepesian dite nga haranagi ikentok haranagi it au kentok tepinay guli takaw det it baras de Tuhan dit minan takaw bacaw det tadaw bayna diri. Bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran? Mungkin tema ini sudah berulang kali saya sampaikan kepada kita semua. Tetapi untuk masa-masa ini saya sangat terdorong untuk menyampaikannya kembali. Karena inilah kepentingan pada masa-masa ini yang saya lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran? Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebenarnya sudah jelas sekali di dalam pembacaan firman Tuhan ini, dan saya mungkin tidak perlu menjelaskannya panjang lebar karena saya yakin kita semua sudah mendapat gambaran dan bayangan apa yang perlu kita lakukan. Pertama, jangan khawatir. Paulus menegaskan supaya jemaah-jemaah yang ada di Filipi bahwa jangan khawatir menghadapi semua masalah yang melanda mereka, karena apabila mereka berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, pasti Tuhan menolong mereka. Paulus mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal. Artinya apapun yang dihadapi oleh jemaat di Filipi, mereka harus berdoa kepada Allah disertai dengan ucapan syukur. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak khawatir, tetapi kekhawatiran itu kalau tidak terkawal berbahaya dan membinasakan diri kita sendiri. Saudara, ada beberapa jenis orang yang tidak akan khawatir di dunia ini. Ela antakau amnuno haro pira-pira otulun dit au kumanggau dahitiid pemagunan diti. Ela antakau nunung awiri. Yang pertama, orang gila. Apapun masalah mereka tidak khawatir sebab mereka gila. Yang kedua, orang mati. Orang mati apapun masalah dia tidak tahu dan dia tidak akan rasa lagi. Yang ketiga, orang hutan. Orang hutan apapun masalah kita, dia tetap tidak akan khawatir sebab dia orang hutan. Orang-orangan di sawah padi, apapun masalah yang ada di dunia, mereka tidak tahu apa-apa sebab hanya menghalau burung. Orang robot tidak rasa apa-apa sebab ia robot. Saudara, apakah arti firman Tuhan
yang kita baca pada hari ini. Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini jelas sekali. Apabila kita berada di dalam masalah, kita perlu berdoa kepada Tuhan, menyatakan semua itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya jangan khawatir. Tetapi bagaimanakah selagi kita manusia ini? Apakah kita langsung tidak memiliki perasaan khawatir di dalam kehidupan kita? Saudara, pasti setiap manusia yang normal ada perasaan khawatir. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua, jangan khawatir, karena apabila kita berdoa meminta dari Tuhan pertolongan dan petunjuk, semuanya akan beres dengan baik, bahkan membuat kita selalu bersuka cita. Saudara, selagi kita manusia, kita pasti memiliki rasa khawatir. Tetapi jangan sampai rasa khawatir itu yang lebih besar daripada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan perasaan khawatir kada pelegese it katangkabaan isuang dat kepesian daten diri dat iri mengontrol dat kepesian daten nga ito kau nagi atau perlu dan mengontrol dat katangkabaan daten. Saudara, percayalah Tuhan menolongmu apabila engkau berdoa meminta Tuhan memimpin hidupmu. Percayalah, pimpinan Tuhan tidak pernah salah apabila engkau berserah penuh kepada Dia. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tepinai kesianan isu angaran da Tuhan Yesus. Tulun apa dihumarap da Tuhan, emiagal dit guas da kayo di mantan nama hirdisan da waig. Tu se numaru agamut daw. Sumuni tumamaw nagi around daw au occurring sera di magadaw au nagi atingkad dat menguak isuang dat kapasian daw ugod din nagi datulun tapinay. Nyatakan semua masalah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diperintahkan firman Tuhan berdoa dengan ucapan syukur. Kenapa, saudara?
Ucapan syukur di dalam doa menandakan kita memiliki iman. Saudara, kita mengungkapkan doa kepada Tuhan bukan untuk memujuk Tuhan atau membuat Tuhan senang hati, lalu Tuhan menjawab doa kita. Kita berdoa karena Tuhan itu ada dan Dialah yang dapat membuka jalan dan menjawab semua permohonan doa kita sesuai dengan keperluan kita. Kita mendapat jawaban doa yang luar biasa dan ajaib dari Tuhan, bukan karena kita banyak berjasa kepada Tuhan, tetapi karena kita dapat dipelihara oleh Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib itu. Saudara, di dalam Perjanjian Lama ada banyak contoh atau peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menolong, memimpin, dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, baik nabi-nabi ataupun umat Israel yang berserah kepada Tuhan. Namun contoh yang dapat kita lihat pada hari ini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebuah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging daripadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya luar biasa. Elia dipelihara Tuhan. Elia dipelihara Tuhan karena ia mendengar dan menuruti perintah Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga apapun yang terjadi di sekelilingnya pada masa tersebut itu tidak menyebabkan Elia terbiar, mati, ataupun mendapat bahaya dari sekelilingnya. Saudara, firman Tuhan hari ini yang kita baca mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Selagi manusia normal, kita memiliki perasaan khawatir. Tetapi satu hal yang harus kita ingat ialah menyatakan kepada Tuhan setiap masalah kita dengan berdoa. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saudara, percayakah kita bahwa Tuhan tetap memelihara kita sampai ke waktu ini? Yang ketiga, saudara,
Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Pengkura tokau datu malib dat katangkabaan idsuang dat kapasipasian tokau ditih sebagai datulun Kristen, memiliki pikiran yang baik dan benar. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kita percaya damai sejahtera ada di dalam Yesus, karena Dialah sumber kedamaian yang sejati. Bahkan Ia juga mengajak kita untuk datang kepadanya pada waktu bebanan hidup kita berat. Kita percaya Tuhan menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu dan tidak boleh lupakan, kita diberikan Tuhan mandat untuk menjaga hati kita, supaya kita sentiasa memikirkan hal-hal yang baik dan tidak bertindak jahat lalu menjauh daripada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, hal ini menegaskan supaya kita menjaga hati kita, sama seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di dalam Filipi 4. Saudara, demikian juga dengan masalah. Walaupun tidak ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita berprasangka, mungkin ini masalah gangguan setan ini. Katakanlah seperti itu. Sedangkan kita tidak cukup berehat bekerja, sehingga kita pun tidak merasa sehat. Saudara, tahukah kita pikiran yang jahat, hati yang jahat, itulah ruangan bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita, merosakkan hati nurani kita yang benar, pimpinan Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ditambah dengan pikiran kita yang jahat. Contoh, berprasangka buruk dengan orang lain. Meskipun orang lain tidak melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita, kalau
kita memiliki prasangka yang buruk kepada orang lain, itu menjadi suatu ruangan bagi iblis dan tindakan jahat di dalam kehidupan kita terjadi. Contohlah, kita kehilangan sesuatu di rumah kita, lalu kita berprasangka buruk dengan jiran di sebelah rumah kita. Mungkin durang si anu yang pergi curi ini. Saudara, kalau kita sudah ada prasangka buruk dengan orang lain, kalau kita layan itu, maka hal itu akan benar-benar menjadi buruk. Sedangkan itu pada mulanya adalah pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Saudara, firman Tuhan di ayat ke-8 mengingatkan kita, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita berpikir sakit saja, sedangkan kita sebenarnya tidak ada sakit apa-apa, lama-lama pikiran kita yang sakit itu menyebabkan kita betul-betul sakit. Kalau kita pikir corona saja yang bikin sakit kita, lama-lama kita sakit corona. Saudara, apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini? Pertama, bersukacitalah dalam Tuhan selalu, karena apabila Anda telah menyerahkan semua masalah pada Tuhan, Ia pasti memberimu jawaban yang ajaib dan luar biasa. Dia dapat diandalkan. Yang kedua, belajarlah menyatakan semua masalah Anda kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur selalu, karena itulah buktinya kita percaya penuh kepada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, belajarlah memikirkan hal-hal yang terbaik yang akan terjadi dalam hidupmu, karena selagi Tuhan bersamamu, Anda pasti berdiri sebagai pemenang. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Yang keempat, pikiran dan hati yang jahat tidak membawa apapun yang baik dalam hidupmu. Jadi, hiduplah dalam pimpinan Kristus, maka jiwamu penuh kedamaian. Itulah artinya sukacita dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini, karena sampai ke waktu ini kami dapat mendengar pemberitaan firman Tuhan, meskipun kami tidak dapat bersama-sama di dalam gereja untuk memuji Tuhan pada hari ini. Tuhan, bimbing kami, pimpin kami selama kami melalui pandemik pada masa-masa ini. Berilah kami perlindungan, pimpinan, penjagaan, dan kekuatan untuk melalui semua masalah yang kami hadapi pada masa ini. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, jauhkan kami daripada sakit penyakit. Berkati hidup kami Tuhan, dan biarlah kami tetap memikirkan hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kami, karena kami meyakini
kuasa Tuhan yang luar biasa ada bersama-sama dengan hidup orang yang benar. Ya Tuhan, ini doa kami. Berkati semua orang-orang Kristen yang sempat mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini secara online, dan berkati semua pemimpin gereja dan semua orang-orang Kristen yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan hari ini di seluruh dunia. Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.